Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai energi nuklir. Simak video berikutnya ya teman-teman. Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Di sini akan dibahas salah satu mekanisme produksi energi nuklir, yaitu reaksi fisi nuklir. Sebuah inti berat yang ditumbuk oleh partikel, misalnya neutron, dapat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Mekanisme semacam ini disebut pembelahan inti atau fisi nuklir. Contoh reaksi fisi adalah uranium yang ditumbuk atau menyerap neutron lambat. Saya akan menjelaskan sifat-sifat. Yang pertama, radioaktif. Bahan nuklir cenderung menjadi radioaktif yang berarti mereka mengalami perubahan radioaktif secara alami. Yang kedua, fisil. Beberapa bahan nuklir seperti uranium 235 dan plutonium 239 adalah fisil yang berarti mereka dapat mempertahankan reaksi berantai nuklir yang berkelanjutan jika diberi stimulus yang tepat. Yang ketiga, besar. Pada umumnya, bahan nuklir memiliki massa atom yang besar. Yang keempat, energi tinggi. Bahan nuklir mengandung energi yang sangat tinggi dalam ikatan inti atomnya. Yang kelima, radioaktif. Bahan nuklir yang menghasilkan radiasi ionising yang dapat berbahaya bagi manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Yang keenam, ada stabilitas. Beberapa isotop nuklir lebih stabil daripada yang lain. Isotop yang stabil tidak mengalami perubahan radioaktif secara alami. Yang ketujuh, ada pengguna luas. Bahan nuklir ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pembangkit listrik, tenaga nuklir, pengobatan dan penelitian ilmiah dan aplikasi militer. Pemanfaatan nuklir. Pemanfaatan nuklir yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebagai salah satu sumber energi utama, pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik melalui reaksi nuklir, terutama fusi atau fisi nuklir. Energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir ini digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator listrik. Yang kedua, pengobatan medis. Dalam bidang kedokteran, nuklir digunakan untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Contohnya adalah pemindaian PET yang menggunakan isotop radioaktif untuk mendeteksi tumor atau gangguan neurologis. Yang ketiga, industri. Nuklir juga digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk pengujian non-destruktif, sterilisasi bahan makanan, dan pengukuran ketebalan material. Yang keempat, pertanian teknologi. Nuklir digunakan dalam pertanian untuk menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul, memerangi hama dan penyakit tanaman, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kelima, penelitian ilmiah. Sumber daya nuklir digunakan dalam penelitian ilmiah untuk studi tentang sifat-sifat materi, reaksi kimia, dan radiokimia. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai dampak negatif dari penggunaan teknologi nuklir. Yang pertama yaitu bencana nuklir. Kejadian seperti kebocoran atau kegagalan peralatan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dapat mengakibatkan bencana nuklir. Contohnya seperti bencana Chernobyl dan bencana Fukushima yang memiliki dampak yang merusak baik secara lingkungan maupun kesehatan manusia. Yang kedua yaitu limbah radioaktif. Proses pembangkitan energi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah radioaktif ini memerlukan teknologi dan infrastruktur yang canggih serta biaya yang besar.
Yang ketiga yaitu proliferasi senjata nuklir. Teknologi nuklir dapat disalahgunakan untuk tujuan militer, termasuk produksi senjata nuklir. Proliferasi senjata nuklir dapat meningkatkan ketegangan internasional dan resiko konflik bersenjata yang lebih besar. Dan yang keempat, risiko kecelakaan transportasi. Transportasi material nuklir seperti bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif dapat menghadapi risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan bahaya bagi masyarakat yang terkena dampak. Yang kelima, dampak kesehatan masyarakat. Paparan radiasi dari kecelakaan nuklir atau pelepasan limbah radioaktif dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan masyarakat, termasuk risiko kanker, gangguan genetik, dan masalah kesehatan. Mengapa BBM sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat? BBM sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat karena BBM merupakan pokok kebutuhan utama yang digunakan masyarakat untuk menggunakan alat transportasi baik di desa maupun kota. Konversi bentuk energi yang terjadi pada kendaraan bermotor. Konversi yang terjadi adalah energi kimia ke energi gerak. Karena alat transportasi membutuhkan energi kimia atau yang biasanya kita sebut bensin untuk menggerakkan mesin agar alat transportasi tersebut dapat dipakai. Mengapa stok penjualan BBM habis pada malam hari? Yang pertama karena persediaan terbatas. Stasiun pengisian bahan bakar tidak memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi permintaan yang tinggi pada malam hari. Yang kedua yaitu karena pembatasan jam operasional. Karyawan yang telah bekerja seharian mengakibatkan mereka kelelahan sehingga jam kerja pada malam hari pun dibatasi.